Ustaz Bagas dan ustaz-ustaz yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tahadus nikmat kita atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga sampai pada malam hari ini kita bisa hadir untuk menghibur sahibul musibah atau takziah yang insya Allah ini adalah satu amalan sunnah Rasulullah SAW. Mulai kemudian diiringi dengan kalimat-kalimat thayyibah, dimulai dengan membaca surat Yasin dan dilanjutkan dengan kalimat tahlil. Insyaallah pahalanya mudah-mudahan sampai kepada ahli kubur, yaitu almarhumah ibunda Nana dan juga buyut ya, Khairiyah bin Muhammad Saleh. Mudah-mudahan beliau diterima seluruh amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia tidak lupa untuk senantiasa mengirimkan doa-doa kita yang selalu kita panjatkan kepada orang-orang yang telah mendahului kita, karena itu bagian dari kewajiban setiap orang yang masih hidup untuk sama-sama mendoakan orang-orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi ayat buat kita semua. Kenapa? Karena sesungguhnya kematian itu adalah satu keniscayaan yang akan setiap manusia akan mengalami. Maka ini menjadi satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, sehingga harus mampu mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari setiap peristiwa kematian. Memang hari ini kematian menjadi sesuatu yang biasa karena memang lagi musimnya banyak orang mati. Benar Pak ya? Ya. Tadi di Budi Dharma kita sama-sama hadir ke sana, ternyata banyak temennya yang sudah juga ngantri untuk kembali di tempat peristirahatan terakhir. Sehingga barangkali kalau kita tidak menyadari hakikat daripada kehidupan yang sedang kita jalani, ketika melihat fenomena yang seperti itu, maka kita anggap ya biasa-biasa saja. Walaupun sebetulnya ya biasa-biasa saja. Hanya saja sikap dari seorang mukmin ketika melihat peristiwa tersebut maka harus menjadi tanda bahwa ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan oleh Allah untuk kita yang masih hidup, supaya timbul kesadaran bahwa kehidupan kita yang sedang kita jalani di dunia ini ada saatnya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus paling kita sadari adalah bahwa kematian itu menjadi batas seseorang untuk tidak bisa beramal kembali. Batas akhir seseorang tidak bisa beramal kembali adalah saat kematiannya tiba. Maka jangan sampai ketika kematian datang, persiapan amal ibadah kita yang akan kita bawa kembali kepada Subhanahu wa taala, kepada kampung halaman yang sesungguhnya, yaitu di akhirat sana, kita belum maksimal mempersiapkan bekal itu. Karena nanti jangan sampai kita menyesal di akhir hayat kita ternyata kita tidak siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kurang bekal. Kita pulang kampung saja seringkali menyesal ketika setahun kita di Jakarta, ketika saatnya pulang kampung belum ada bekal yang bisa dibawa pulang, sehingga nggak berani untuk pulang. Nggak berani karena nanti bisa fatal, bisa saja nggak sampai ke kampung karena bekalnya nggak ada. Untungnya masih di dunia, sehingga bisa balik lagi untuk kumpulin bekal lagi supaya nanti di tahun berikutnya mudah-mudahan bisa pulang. Tapi kalau pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka tidak bisa diulangi kembali. Ketika sudah saat waktunya tiba, maka habislah saat-saat yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Terputuslah seluruh amal-amal perbuatan Bani Adam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Ketika anak keturunan Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, maka terputuslah sudah amalnya. Dia sudah tidak lagi bisa berbuat amal, tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya. Maka dia hanya mengharapkan ada 3 yang mudah-mudahan masih tersisa. Ketika sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang 3 tersisa itu? Ilmu yuntafa'u bih. Barangkali selama hidupnya ada ilmu yang bermanfaat, yang kemudian ilmunya diamalkan dan diikuti oleh keluarganya, maka pahala ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir. Awaladun yad'ulah, atau anak yang soleh. Ketika sudah terputus amalnya, maka hanya harapan mudah-mudahan ketika anaknya menjadi anak-anak yang soleh, maka ini menjadi ladang yang akan bisa mengirimkan permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan pertolongan, memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sedekah jariyah, sedekah yang barangkali selama hidupnya telah mengeluarkan sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang dimana pahalanya akan terus mengalir. Sedekah yang disampaikan atau disedekahkan ke masjid, ke mushola, ke tempat pendidikan, dimana anak-anak yang dididik itu menjadi bagian dari hasil dari sedekahnya, maka insya Allah pahalanya itu akan terus mengalir. Tapi secara pribadi sudah terputus amalnya, dia sudah tidak bisa beramal lagi, hanya mengharapkan dari Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi pelajaran penting buat kita. Jangan sampai kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, kita tidak gunakan dengan maksimal. Sadarlah bahwa sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita ke dunia ini, tujuan utama kita adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah. Jadi ingat bahwa ketika kita hidup di dunia, semata-mata adalah untuk pengabdian kepada Sang Pencipta kita. Karena semuanya ada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kita adalah Allah. Dan bukan hanya diciptakan, tapi kemudian diberikan rizki oleh Allah. Yang ngasih rizki itu adalah Allah. Dan bukan hanya ngasih rizki, bukan hanya menciptakan kemudian ngasih rizki, tapi juga yang merawat adalah Allah. Allah Al-Mudabbir, Allah yang merawat. Bahkan Allah Al-Murabbi, kemudian Allah yang mendidik. Yang dari kita lahir gak bisa apa-apa, maka proses kemudian yang berperan mendidik kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Al-Murabbi. Maka sadarilah itu, supaya ketika kita masih diberikan kesempatan hidup, tidak lupa bahwa tujuan hidup ini adalah dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita diciptakan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah.